Jumpa kembali saudara-saudara dalam perkuliahan online atau daring perancangan peraturan perundang-undangan. Saudara-saudara, kita masih diharuskan untuk tetap melaksanakan kuliah secara daring seperti ini karena memang kondisi pandemi COVID-19 itu masih sangat fluktuatif gitu ya. Bahkan di tingkat nasional cenderung terus meningkat. Sekarang ini kalau tidak salah sudah sampai 140 ribuan penderita, orang yang terinfeksi. Tapi di Yogyakarta sendiri juga saya tidak terlalu banyak membaca berita mengenai COVID ini, tapi yang jelas memang kalau kita melihat di Yogyakarta sendiri, nampaknya libur akhir pekan panjang kemarin itu yang namanya objek wisata sudah mulai dibuka. Malam minggu kemarin bis-bis besar itu sudah pada lewat Yogyakarta. Titik nol sudah sedemikian padat. Kemudian Gembira Loka juga sudah dibuka pintu sebelah barat. Dan antrian untuk masuk ke sana juga sudah panjang sekali gitu ya. Karena rumah saya memang dekat Gembira Loka. Kondisi semacam ini tentu juga menggembirakan karena menggeliatnya perekonomian Yogyakarta, tetapi juga mengkhawatirkan. Dikhawatirkan kenapa? Karena mudah-mudahan aja sih tidak terjadi klaster baru di dalam penyebaran COVID-19. Kalau di Jakarta kan klaster terbarunya itu kan klaster perkantoran gitu ya. Tapi kalau Yogyakarta nanti klasternya klaster tempat wisata kan repot gitu ya. Oleh sebab itu kuliah tidak masih tetap dikehendaki untuk online seperti ini. Saya menyadari bahwa kuliah online semacam ini, saudara-saudara, mengakibatkan kita itu bosan gitu ya. Kita tidak bisa berinteraksi, saudara-saudara tidak bisa ketemu teman Anda, tidak bisa bercengkerama di kampus gitu ya. Anda tentunya kangen dengan kampus, saya pun juga kangen dengan kampus. Jadi apa boleh buat, tetapi mudah-mudahan kuliah online atau daring ini tidak tidak ada bedanya, artinya tetap mempunyai kualitas yang bisa diandalkan gitu ya, tidak berbeda dengan kuliah manual pada umumnya. Itu pun sangat tergantung dari semangat kita, semangat saudara-saudara untuk ikut terus dalam proses perkuliahan daring ini. Perkuliahan online ini mensyaratkan saudara-saudara harus bersikap dewasa, sangat-sangat dewasa dan mampu belajar secara mandiri. Itu yang terpenting. Jadi, kalau saudara-saudara masih mempergunakan pola pendekatan seperti ketika SMA, pendekatan kuliah yang tradisional gitu ya, dosen ngomong terus begitu, saya rasa ya tidak akan efektif kuliah daring semacam ini. Oleh sebab itu saya mohon dalam kuliah teknik perundang-undangan, saudara-saudara tetap dalam semangat yang sama dengan kuliah-kuliah kuliah-kuliah manual pada umumnya jika tidak ada pandemi. Baiklah saudara-saudara, saya akan menyampaikan orientasi dulu. Biasa saya selalu kuliah awal itu selalu mengadakan orientasi terlebih dahulu gitu ya. Anda boleh mencatat hal-hal yang penting. Anda boleh hanya sekedar mendengar gitu ya. Tetapi yang jelas orientasi ini penting karena akan menjadi titik tolak bagi keberhasilan saudara-saudara.
Begini saudara-saudara, eh, ada beberapa persyaratan. Yang pertama, kuliah secara online itu persyaratannya, yang pertama, eh, Anda harus selalu menyimak apa yang sudah disampaikan oleh dosen dalam perkuliahan. Entah itu narasi seperti yang saya omongkan ini, entah itu nanti tampilan dalam slide. Itu harus Anda simak terus gitu ya. Mengapa? Nanti akan saya sampaikan juga. Karena kadang mahasiswa itu ikut kuliah daring itu hanya membuka situs kuliah, kemudian setelah itu menonaktifkan audio supaya suaranya nggak terdengar gitu ya, dan kemudian ditinggal tidur, nggak punya catatan. Akhirnya ujian akhir tengah semester atau akhir semester itu jawabnya lewat petunjuk dari Profesor Doktor Mbah Google, copy paste. Nah, ingat loh, kalau Anda saudara semua itu copy paste, maka seluruh dosen itu tahu bahwa jawaban Anda itu copy paste. Karena apa? Biasanya tidak ada di dalam bahan kuliah yang disampaikan oleh dosen. Padahal yang namanya ujian itu kan mengukur, melakukan evaluasi sejauh mana saudara-saudara itu menangkap apa yang diinformasikan oleh dosen. Ya kan? Intinya itu, kalau ingin ditambah-tambah, misalnya Anda copy paste gitu ya, ditambah, itu sekedar menambah, memperkuat, bukan justru menyingkiri pendapat atau pandangan dosen yang sudah disampaikan, melain dan isinya itu copy paste semua. Nah, ini pengalaman semester kemarin. Nah, pengalaman semester kemarin itu seperti itu. Itu yang pertama. Jadi tolong saudara-saudara tetap menyimak apa yang akan eh, disampaikan oleh dosen-dosen. Tidak hanya sekedar tidak hanya saya, tetapi seluruh dosen ketika sedang kuliah online. Kemudian yang kedua, kuliah online ini nanti ada yang sinkron dan yang asinkron. Yang sinkron itu nanti lewat Teams Microsoft. Mengapa disebut sinkron? Karena ada interaksi live. Jadi Anda bisa berinteraksi dengan saya lewat dialog, ya kan, live. Nah itu kita akan mempergunakan Teams Microsoft, tidak mempergunakan Zoom. Nah, tim Microsoft itu yang sinkron. Sementara yang asinkron itu lewat situs kuliah yang sekarang ini. Ya, situs kuliah ini. Jadi Anda cukup mendengarkan, nanti kalau ada tugas, perintah tugas Anda membuat tugas dan kemudian Anda kumpulkan gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi ada dua ini. Oleh sebab itulah nanti kuliah teknik perundang-undangan akan saya pergunakan dua model semacam ini. Sinkron lewat Microsoft Teams. Kenapa Microsoft Teams tidak Zoom, Pak? Karena Microsoft Teams itu sudah berlisensi Atmajaya. Jadi Atmajaya itu sudah berlangganan Microsoft. Jadi siapapun juga mahasiswa kalau mau Anda itu sebetulnya bisa loh beli laptop, ya kan, kemudian diisi kosongan, nggak ada maaf, diisi Windows-nya aja, ya, Windows diisi masih kosongan gitu ya, kemudian minta tolong KSI untuk diinstalkan yang ori Microsoft, itu bisa loh itu.
Dengan catatan memang saudara-saudara tetap memiliki email yang dari Atmajaya itu, yang nomor mahasiswa Anda kemudian @uajyacid itu. Nah, itu nanti bisa itu Anda memperoleh office dari Atmajaya itu bisa ya. Nah, Teams itu ya seperti itu. Makanya kalau saudara-saudara juga mau diskusi kelompok, nanti ada diskusi kelompok, silakan. Nanti saya akan konsultasi ke KSI bagaimana diskusi kelompok mempergunakan Teams itu dipergunakan oleh mahasiswa. Nanti dalam perjalanan nanti akan kita lakukan. Karena apa? Karena nanti saya akan membentuk kelompok. Yang membentuk kelompok nanti saudara-saudara aja deh, ya kan? Nah, setelah membentuk kelompok, nanti masing-masing kelompok silakan melakukan diskusi sendiri, khususnya nanti bagaimana merancang peraturan perundang-undangan. Kemudian yang asinkron itu ya seperti ini, nanti kita satu arah gitu ya, satu arah. Biasanya saya akan menerangkan mengenai hal-hal yang sifatnya teoritis. Dua hal itu yang perlu saudara-saudara perhatikan. Yang ketiga, satu hal yang ketiga ini adalah menyangkut kuota. Nah ini, saya nggak tahu persis ini nanti kuotanya bagaimana. Eh, Termasuk jaringan internet, gitu ya, stabil atau enggak. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mudah-mudahan di tempat saudara-saudara itu jaringan internetnya juga stabil, gitu ya. Jaringan sinyalnya juga stabil gitu ya, sehingga saudara-saudara tidak mengalami kesulitan. Kalau mengalami kesulitan, silahkan saudara-saudara nanti nyampaikan aja ke dosen gitu, ke saya gitu ya, lewat WhatsApp group. Nah, nanti saudara-saudara membuat WhatsApp group mata kuliah PLKH kelas C dia ini kalau nggak ya, PLKH kelas C dan kelas A. Baik, saudara-saudara, saya akan sampaikan aja orientasi. Eh, Mata kuliah teknik perundang-undangan itu sebetulnya tujuan instruksionalnya itu tidak lain adalah menggabungkan tiga aspek tujuan pengajaran. Ya, tujuan pengajaran itu ada tiga, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kognitif itu tidak lain adalah proses pengajaran yang hanya memberikan pemahaman tentang basic teori. Jadi hanya memberikan pemahaman, hanya memberikan pengetahuan, hanya menyampaikan hafalan apa yang saudara dapatkan dari perkuliahan itu. Dengan demikian, saudara-saudara, kalau memperoleh model kognitif semacam ini, maka saudara-saudara, kalau ujian, ia menjawabnya sesuai dengan apa yang ada dalam teori. Misalnya begini, jelaskan pengertian ilmu pengetahuan perundang-undangan menurut Bukat Krem. Ya Anda harus sampaikan menurut Bukat Krem. Jangan Anda sampaikan menurut Peternol atau menurut Hestu. Nah, jadi yang diukur itu tidak lain adalah tingkat pemahaman saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah afektif. Afektif itu adalah penyadaran tentang arti pentingnya pengetahuan yang sudah diberikan secara kognitif. Ya kan? Penyadaran. Nah, model pertanyaannya biasanya seperti ini. Jelaskan pendapat saudara tentang mengapa, ya kan, posisi undang-undang selalu berada di bawah undang-undang dasar. Nah, Anda sudah paham secara kognitif bahwa peraturan perundang-undangan itu sifatnya hierarkis menurut Hans Kelsen. Nah,
baru kemudian Anda menyampaikan pendapat Anda terkait dengan kenapa undang-undang itu berada di bawah undang-undang dasar. Nah, Anda boleh menjawab macam-macam menurut penyadaran saudara-saudara. Tetapi jawaban itu harus didasarkan kepada pengetahuan teori yang sudah ada. Jadi jangan hanya ngarang. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah psikomotorik. Psikomotorik itu adalah melakukan tindakan sesuatu berdasarkan pada penyadaran yang sudah diperoleh yang dilandaskan pada aspek teori. Nah, psikomotorik itu nanti adalah bagaimana teman-teman semua, saudara-saudara semua, mampu menyelesaikan masalah berdasarkan kesadaran saudara-saudara plus ditambah dengan teorinya. Misalnya begini, coba rumuskan ya kan, bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat hukum adat. Nah, Anda semua sadar masyarakat hukum adat itu perlu nggak sih diatur dengan undang-undang? Oh, di dalam Undang-Undang Dasar 45 ada tuh apa perintahnya, gitu ya. Loh, masyarakat hukum adat itu apa sih? Teorinya. Nah, Anda lihat di dalam konteks hukum adat itu masyarakat hukum adat itu kayak apa sih? Teorinya kayak apa sih? Menurut Van Vollenhoven bagaimana sih? Menurut eh, Jaspan bagaimana sih? Nah, Anda nanti bisa sampaikan itu. Nah, inilah yang akan digabungkan di dalam teknik perancangan peraturan perundang-undangan. Jadi mata kuliah ini menggabungkan tiga hal. Maka di situ judul mata kuliah ini adalah PLKH Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan. Jadi ini akan aspek psikomotoriknya juga disasar, juga dipakai sebagai sebuah tujuan akhirnya. Maka saudara-saudara nanti di dalam kuliah ini ada tugas membentuk peraturan perundang-undangan, entah itu membentuk naskah akademiknya, ataukah membuat rancangan undang-undangnya, gitu ya, atau rancangan peraturan perundang-undangannya, atau raperdanya, gitu ya. Nah, itu saudara-saudara. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, dari tiga aspek inilah, maka kalau diterapkan di dalam PLK Teknik Perundang-undangan, tidak lain adalah yang pertama, saudara-saudara diharapkan memahami teori dan prinsip ilmu pengetahuan perundang-undangan sebagai cabang dari ilmu hukum. Jadi perundang-undangan itu kan cabang dari ilmu hukum. Mengapa? Ya, hukum itu kalau kita melihat di dalam pandangan Hans Kelsen tidak lain adalah perintah penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Cabang ilmu hukum kan macam-macam, kan? Bagaimana norma-norma hukum yang tersebar itu dibuat secara tertulis. Nah, inilah. Jadi, saudara-saudara diharapkan memahami teorinya. Nah, kemudian yang kedua, saudara-saudara, diharapkan saudara-saudara itu menyadari akan arti pentingnya teori perundang-undangan sebagai dasar dalam pembentukan hukum tertulis. Nah, ini aspek afektifnya kan, aspek afektifnya. Kemudian yang ketiga, itu tidak lain adalah saudara-saudara mampu membuat suatu produk hukum tertulis berdasarkan teori perundang-undangan dan berdasarkan penyadaran saudara-saudara tentunya. Misalnya, perlu nggak sih fakir miskin dan anak terlantar itu diatur dengan undang-undang? Nah, saudara-saudara nanti perlu nggak ini? Jangan-jangan cukup diatur dengan peraturan daerah. Jangan-jangan cukup diatur dengan peraturan presiden. Jangan-jangan cukup diatur dengan peraturan menteri. Nah, itu nanti kita lihat. Ya kan? Nah, itu dari konteks penyadaran saudara-saudara setelah memperoleh
ilmu pengetahuan perundang-undangan. Nah, dari 3 hal semacam inilah akhir dari kesemuanya proses perkuliahan ini itu tidak lain adalah saudara kesimpulan dari tujuan perkuliahan PLK Teknik Perundang-undangan itu tidak lain adalah saudara-saudara diharapkan atau kita membentuk sarjana hukum yang mampu menjadi pembentuk atau produsen peraturan perundang-undangan. Bukan hanya sekedar konsumen peraturan perundang-undangan. Saudara-saudara sekarang ini kira-kira berapa semester ya? Setelah ambil HTN, ya mungkin 4 atau apa. Ini sekarang itu semester gasal ya, 1, 2, 3. 3 atau 5. Antara 3 sampai 5 semester. Ya kan? 5 lah, 5 semester atau 5 atau 7 semester gitu ya, 5 atau 7 semester. Selama 5 semester ini, saudara-saudara banyak sekali mempelajari tentang undang-undang, peraturan perundang-undangannya. Ya kan? Tapi belum sampai pada bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan itu. Nah, sekarang inilah saudara-saudara diajak kita secara bersama-sama ya kan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi tidak hanya sekedar konsumen, tidak hanya sekedar ngafalin pasal-pasal, tidak hanya sekedar ini ada peristiwa hukum tertentu, ini peristiwa hukum A, bagaimana cara penyelesaiannya dan seterusnya, tetapi diajarin juga bagaimana mengkaji peraturan mengkaji norma hukum itu menjadi sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kalau saudara-saudara sadari, maka saudara-saudara dengan mempelajari atau belajar teknik perundang-undangan, maka saudara-saudara ini diajak untuk menjadi para perancang teori hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni sering disebut legis prudent. Legis prudent itu tidak lain adalah teori hukum yang diketemukan di dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Kalau teori hukum yang diketemukan berdasarkan pada kasus-kasus konkret, kemudian hakim yang menentukan, yang menemukan, itu disebut jurisprudent. Nah, di Indonesia yang dipentingkan itu tidak lain adalah legis prudent. Mengapa? Karena kalau Anda lihat semua dalam perkembangan di Indonesia ini, tradisi hukumnya itu sangat kontinental, sangat hukum tertulis. Kalau hukum tertulis rata-rata hakim di Indonesia itu corong undang-undang. Ya kan? Corongnya undang-undang. Jadi kalau boleh saya mengatakan jurisprudensi di Indonesia itu ya sekedar catatan atau sekedar apa ya inventarisasi putusan Mahkamah Agung. Sekarang coba saudara-saudara, kalau memang jurisprudensi itu memang mengikat, pernahkah hakim di Indonesia itu memutuskan, memvonis sebuah perkara itu didasarkan jurisprudensi? Pasti didasarkan pada bunyi pasal peraturan perundang-undangan. Teorinya ada di situ, sudah ditata. Siapa yang menata? Ya Anda semua nanti kalau menjadi perancang peraturan perundang-undangan. Nah ini saudara-saudara, jadi harusnya sangat bangga. Karena sebagai legal drafter, perancang peraturan perundang-undangan, di tingkatan manapun juga, saudara-saudara menjadi
orang yang melakukan penemuan hukum melalui perundang-undangan yang disebut sebagai legisprudens. Contohnya begini, saya mau cerita tentang desentralisasi gitu ya. Desentralisasi itu menurut Hans Kelsen itu terkait dengan soal pengertian negara. Negara itu adalah sekumpulan norma hukum. Nah, dalam sekumpulan norma hukum itu ada yang disebut sebagai ada norma hukum yang diperlakukan di suatu wilayah negara saja. Maka itu disebut decentral norm. Nah, dengan demikian desentralisasi itu terkait dengan pemberlakuan norma hukum di wilayah negara. Itu teorinya. Tapi ketika diturunkan di dalam bentuk undang-undang di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 sampai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pengertian desentralisasi itu beda-beda. Undang-Undang 574, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan. Nah, jauh kan? Tapi itu sudah menjadi teori zaman dulu. Kemudian Undang-Undang Nomor 22, penyerahan wewenang pemerintahan. Nah, ini teori, sudah menjadi teori. Teori hukum yang ditemukan di peraturan perundang-undangan. Ya, siapa yang menemukan? Perancang, saudara-saudara semua besok kalau menjadi perancang peraturan perundang-undangan. Setelah lulus, Anda masuk, kemudian misalnya di ASN, ya kan, aparatur sipil negara, ditempatkan di biro hukum, ditempatkan di bagian hukum, kemudian dikursuskan di Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi penyusun dan perancang dan bersertifikat. Nah, Anda kemudian menjadi legal drafter. Nah, disitulah Anda mulai melakukan penemuan-penemuan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Itulah yang disebut sebagai legisprudens. Maka besok kalau ada pertanyaan begini, apa yang dimaksud dengan legisprudens dan bedakan dengan jurisprudens? Nah, dicatat nih, apa yang dimaksud dengan legisprudens dan bedakan dengan apa yang dimaksud dengan jurisprudens. Legisprudens itu yang menemukan adalah perancang perundang-undangan, teori hukum yang diketemukan di dalam naskah hukum-hukum yang tertulis itu gitu ya. Ambil contoh, korupsi itu apa sih? Anda sudah tahu semua ya, ya kan? Tetapi di teorinya kan korupsi itu kan macam-macam. Nah itu baik. Ini jadi orientasi perkuliahan kita itu ada 3 aspek yang akan digabungkan menjadi satu. Selanjutnya saudara-saudara, nah agak lama ini, biasa kalau apa dengan rekaman semacam ini memang agak lama. Nah, model perkuliahannya bagaimana? Model perkuliahan yang akan saya sampaikan itu begini. Yang pertama, penyampaian teori perundang-undangan itu 50%. Artinya, kuliah ini sampai nanti mid semester atau ujian tengah semester itu teori yang akan saya sampaikan. Kemudian praktek perumusan suatu naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan itu 50%. Itu setelah tengah semester. Tapi perkembangannya nanti akan kita lihat gitu ya. Bisa-bisa nanti setelah nanti kita bicara di Teams ya kan, membentuk tugas gitu ya. Nanti saya akan men-share men-share naskah akademik dan kemudian silakan saudara-saudara kemudian merumuskan suatu rancangan undang-undang gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, jadi teori 50%, praktek
itu 50%. Seharusnya, saudara-saudara, modal perkuliahannya itu teori hanya 25%, tapi prakteknya itu 75%. Ya kan, misalnya kalau Anda mengambil mata kuliah PLKH, praktek peradilan pidana gitu ya, itu kan teorinya cuma sedikit. Mengapa cuma sedikit, cuma 25%? Ya karena Anda sudah memperoleh hukum acara pidana. Ya, Anda sudah memperoleh hukum acara pidana. Sementara kalau di teknik perundang-undangan, pertanyaannya, Anda memperoleh belum? Memperoleh atau tidak? Mata kuliah ilmu pengetahuan perundang-undangan. Nggak ada kan? Di mata kuliah reguler kita, ilmu pengetahuan perundang-undangan belum memperoleh, langsung teknik perundang-undangan. Harusnya kan HTN lulus baru ngambil ilmu pengetahuan perundang-undangan. Setelah ilmu pengetahuan perundang-undangan lulus, baru teknik perundang-undangan. Nah ini ilmu pengetahuan perundang-undangan nggak ada. Maka mau nggak mau saya harus ngasih teori. 50% teori, 50% praktek. Ini mirip lagi ini dengan mata kuliah yang saya ajar juga, hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang semester ini yang ngambil kalau nggak salah cuma satu. Hukum acara Mahkamah Konstitusi itu di Atmajaya di Fakultas Hukum itu hanya mata kuliah pilihan. Sementara ini adalah salah satu hukum acara yang sekarang ini sedang terus, ya kan, setiap 5 tahun sekali itu terjadi sengketa pemilu gitu ya. Kemudian menguji undang-undang gitu. Tapi tidak diberikan kepada setiap mahasiswa, semua mahasiswa. Hanya diberikan kepada mahasiswa yang mengambil PK Ketatanegaraan. Nah, ini makanya kadang saya juga pengen usul supaya mata kuliah ini dimasukkan sebagai mata kuliah reguler seperti hukum acara yang lain. Kan hukum acara itu sudah ada hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara tun, gitu ya. Hukum acara MK itu tidak ada di Atmajaya, di Fakultas Hukum. Hanya ada di mata kuliah pilihan. Yang ngambil cuman teman-teman yang mengambil mata kuliah PK4. Tapi tidak apa-apa. Ya kan, tidak apa-apa. Selanjutnya, saudara-saudara, peserta kuliah nanti membuat kelompok sesuai dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Nanti saya akan buat kesepakatan, ya kan? Yang membuat kelompok itu saya ataukah saudara. Tapi biasanya kelas-kelas yang dulu-dulu itu yang membuat biasanya mahasiswa, gitu ya. Nanti jumlahnya peserta berapa akan saya lihat di SPKP nanti. Kalau ada 44 misalnya ya saya buat berapa ya itu ya. 44. 11 kelompok. Iya, 4 kelompok. 4 kelompok isinya 11 orang. Banyak sekali, Pak. Ya nggak apa-apa, nggak buat peraturan perundang-undangan kan tidak bisa satu orang gitu ya. Ya kan, walaupun 11 itu resikonya nanti yang bekerja itu cuma 3. Misalnya seperti itu. Biasanya kan lainnya pasrah bongkoan kan gitu. Tapi nanti ada syaratnya. Nanti lihat aja syaratnya supaya fair gitu ya. Kemudian diselenggarakan visit study dengan objek instansi yang terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan catatan jika pandemi COVID-19 sudah mereda dan kehidupan mulai normal kembali. Kapan itu? Ya nggak tahu, ya kan? Biasanya ada visit study. Tapi karena ini pandemi, COVID-19 masih seperti ini, ya kita nggak tahu. Ada nggak visit study? Kelihatannya nggak ada. Sampai kapan Pak nggak ada visit study? Ya sampai pandemi itu mulai mereda. Ya kan? Mereda. Kenapa kok tidak mulai hilang gitu? Saya melihat pandemi ini nggak bisa hilang. COVID itu nggak bisa hilang.
Karena ini virus. Virus itu makhluk hidup. Dan dia akan terus ada sepanjang kita hidup. Ikut bersama dengan kita. Maka ditegaskan untuk new normal kan. Ya kan? Kenormalan baru gitu ya. Artinya kita sudah tidak seperti dulu lagi. Kemana-mana harus pakai masker, pakai face shield gitu ya. Harus seperti itu. Jaga jarak gitu ya. Sekarang harus seperti itu. Karena ini akan selalu ada. Kalau toh nanti mulai mereda, itu karena apa? Karena virusnya apa? Vaksinnya sudah diketemukan, setiap orang divaksin, akhirnya kita kebal. Ya kan? Ambil contoh, cacar itu ada nggak sih? Cacar itu kan selalu ada. Ya kan? Makanya setiap bayi lahir ada cacar. Difteri itu selalu ada. Ya kan? Maka ada vaksin difteri. Nah, corona itu ada nggak besok? Masih ada. Makanya kita berusaha untuk mencari vaksin itu. Mudah-mudahan yang sekarang diuji cobakan di Bandung itu bisa segera menunjukkan hal-hal yang positif. Kita doakan aja. Dan kemudian kalau memang sudah berhasil, kemudian diproduksi secara massal, kemudian dilakukan vaksin. Nah, tentunya pemerintah harus punya biaya yang tinggi untuk melakukan vaksinasi semacam ini, ya kan? Karena ini kan berkaitan dengan nyawa, gitu ya. Baik, jadi visit study nanti nunggu bagaimana putusannya. Kalau nggak salah, saya sebentar lagi juga akan ada, kalau nggak salah hari Rabu akan ada rapat PLKH lewat ya masih online rapatnya untuk membicarakan tentang bagaimana mengisi kegiatan untuk mata kuliah PLKH ini. Kemudian saudara-saudara, nah ini saudara-saudara wajib aktif 75% mengikuti kuliah sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir. Nah, jadi kurang dari 75% tidak dapat mengikuti ujian akhir. Termasuk jika mahasiswa sudah membuat tugas kelompok namun tidak aktif 75%, nilai yang bersangkutan ya tidak dimasukkan sebagai nilai akhir. Itu ya saudara. Tahunya dari mana 75%? Tahunya dari mana? Nah, mata kuliah ini, situs kuliah ini sudah dilengkan dengan Siatma. Sudah dilengkan dengan kalau di dosen-dosen dengan SPKP. Itu, jadi nanti sudah dilengkan ke sana. Jadi begitu mahasiswa buka, ikut kuliah, itu sudah masuk. Nggak ikut kuliah, sudah dinyatakan tidak ikut masuk kuliah. Nah, nanti akan kelihatan itu. Kemudian yang di Teams, ya kan, yang Teams, tim Microsoft, itu juga nggak dilengkan, tetapi mahasiswa dosen nanti akan melakukan presensi. Jadi saya nanti akan melakukan presensi ke Microsoft Teams itu. Selesai kuliah, nanti saya akan lakukan presensi. Yang tidak masuk akan secara verifikasi ya tidak masuk. Begitu. Beda dengan yang kemarin, saudara-saudara. Yang kemarin ketika masih darurat, itu seluruh mahasiswa dianggap masuk. Karena sistem informasi kuliah online-nya ini belum tergarap dengan baik. Nah, setelah habis ujian akhir semester kan libur panjang nih. Itu sistem informasinya dibenahi. Dosen-dosen dilatih untuk kuliah online. Nah, sekarang hati-hati, saudara-saudara. Nggak aktif dalam kuliah ini bisa dinyatakan tidak masuk. Nah, gitu ya. Tolong ya, 75% harus masuk. Dan itu nanti akan saya nilai. Setiap tugas dikerjakan secara kelompok.
tidak ada tugas yang dikerjakan secara pribadi. Ya, tolong dicatat ini, setiap tugas dikerjakan secara kelompok. Tidak ada tugas secara pribadi. Nah, pengumpulan tugas akhir dilaksanakan pada saat ujian akhir semester praktek perancangan peraturan perundang-undangan. Ya, nanti akhir semester Anda ujian sambil ngumpulin tugas. Biasanya kalau yang kemarin itu saudara-saudara setelah jawab soal itu ya bawahnya itu nanti ada langsung tugas dikumpulkan gitu. Jadi nggak lembar yang lain gitu ya. Sehingga saya nanti bisa langsung mengoreksi tugasnya itu setelah mengoreksi soal. Nah, siapa yang mengumpulkan? Tidak semuanya. Nanti kan ada koordinator, saudara-saudara. Jadi nanti kan ada koordinator, saudara-saudara yang mengumpulkan hanya koordinatornya aja. Gitu ya. Ini memang tidak ada tanya jawab ini. Nanti tanya jawabnya minggu depan. Kita mempergunakan Teams Microsoft. Makanya ini saya minta saudara-saudara mencatat semua. Nanti bisa ditanyakan waktu kita berinteraksi lewat Teams Microsoft. Oke? Nah, selanjutnya saudara-saudara, agak lama memang, repot memang kalau, nah, pokok bahasanya praktek perancangan perundang-undangan. Yang pertama itu pendahuluan, nanti kita akan kembali mengupdate ulang, memahami hukum, perundang-undangan dan undang-undang. Ya kan? Anda tentu sudah tahu semua ya. Yang ngambil hukum tata negara itu biasanya memang saya selalu melihat dari konteks hukum. Hukum itu kayak apa sih gitu ya. Sebetulnya bagaimana sih hukum itu di dalam memberikan definisinya itu bagaimana sih. Kemudian apa perundang-undangan dan undang-undang itu. Kemudian berikutnya sifat ilmiah ilmu pengetahuan perundang-undangan. Betul nggak sih ilmu pengetahuan perundang-undangan itu pengetahuan ilmiah? Jangan-jangan hanya seni untuk mengatur. Nah, ini nanti kan kita lihat secara bersama-sama. Kemudian berikutnya adalah hakikat ilmu pengetahuan perundang-undangan. Ini penting supaya Anda bisa nanti melihat bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibentuk. Prasyarat apa, kriteria apa, parameter apa, suatu bidang tertentu diatur dengan undang-undang. Kemudian sumbangan aliran filsafat hukum terhadap ilmu pengetahuan perundang-undangan. Ini penting karena diperlukan untuk melihat arti filosofis sebuah peraturan perundang-undangan. Bagaimana itu disusun. Kemudian norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana membentuk aturan perilaku yang kemudian dituangkan di dalam bentuk tertulis, mengikat, ya kan? Ciri-cirinya kayak apa? Ya kan? Sifat norma hukum dalam perundang-undangan itu bagaimana? Itu nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Kemudian kekuatan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, ya kan? Ada kekuatan filosofis, kekuatan yuridis, dan kekuatan sosiologis. Kadang-kadang ditambah dengan kekuatan politis dan segala macam. Kalau saya sih melihat kekuatan sosiologis dan politis itu sudah menjadi satu kesatuan gitu ya. Tidak perlu dibahas kekuatan politisnya gitu ya. Kekuatan politis itu hanya ada di dalam konteks pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan? Di lembaga-lembaga perwakilan. Kemudian berikutnya materi muatan perundang-undangan. Nah, ini nanti akan kita bahas juga materi muatannya apa, peraturan perundang-undangan itu gitu ya. PP itu materinya apa, Perda itu materinya apa, nanti akan kita coba lihat secara bersama-sama.
Kemudian ya ini mulai teknik dan metode penyusunan peraturan perundang-undangan, naskah akademik dan draft rancangan peraturan perundang-undangan. Memang ini yang teknik di akhir. Tapi sebetulnya saudara-saudara, di seluruh rangkaian 1 sampai dengan 8 itu nanti akan terselip praktek-praktek yang nantinya bisa muncul tugas pribadi. Ya kan? Di samping ada tugas kelompok, nanti ada tugas pribadi. Dengan apa? Ya dengan Anda menyusun sebuah statement atau sebuah gagasan atau apa gitu ya. Nah, ini polanya. Jadi Anda jangan melihat, oh kok cuma 8 Pak yang bab ke 8 Romawi itu tekniknya. Nah, itu nanti akan kita lihat bahwa semuanya itu nanti akan ada praktek-praktek yang wujudnya adalah saudara-saudara nanti akan memperoleh tugas gitu ya. Baik, selanjutnya saudara-saudara, literaturnya wajib. Saya itu kalau mewajibkan ini memang agak dilematis gitu ya. Kalau wajib itu berarti harus beli, dan kalau beli itu berarti saya kayak jualan buku gitu ya. Tapi begini deh, wajib itu Anda bisa pinjam. Yang penting ini dipergunakan untuk ketika ujian bahan ini. Karena begini, oh ya saya belum menyampaikan ujiannya ya. Biasanya mid semester itu saya ujiannya tertutup. Akhir semester itu terbuka. Nah sekarang ini online. Nggak mungkin ujian tertutup, maka ujiannya modelnya ya terbuka. Bahannya apa? Bahannya itu adalah mata kuliah ini, bahan mata kuliah ini, kemudian literatur-literatur ini yang bisa Anda pakai sebagai bahan ujian, bahan menjawab ujian. Hanya literatur ini, bukan Mbah Google loh ya. Ya kan? Bukan googling, bukan Anda melakukan browsing, googling, kemudian copy paste. Karena saya sudah mengunci dengan literatur wajib ini dan bahan kuliah ini. Yang pertama, itu prinsip-prinsip legal drafting dan desain naskah akademik. Yang ngarang saya. Itu ada di penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kalau Anda mau beli, silakan menghubungi penerbit. Telepon aja dulu ke kampus, nanti biar disediakan, dan saudara-saudara nanti belinya di Satpam. Gitu ya. Biasanya seperti itu. Belinya di Satpam gitu ya, karena nggak boleh masuk kampus. Biasanya nanti Mas Billy itu yang yang ber yang menangani penerbitan, penjualan itu Mas Billy itu nanti akan ke Satpam dan kemudian nanti jual belinya di situ gitu ya, nggak masuk gitu ya. Boleh kalau ke Satpam masih boleh. Kemudian berikutnya, nah ini demokrasi desentralistik dalam belenggu bicameral semu. Juga sayang. Ini juga ada di penerbit. Ini buku saya yang terbaru. Buku saya yang terbaru di situ berisi intinya adalah peran DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini perlu juga, di situ juga ada teori-teori legal drafting yang saya masukkan juga di dalam ini buku ini. Kemudian berikutnya teori hukum integratif Profesor Dr. Romli Atmasasmita. Ini kalau tidak salah ada di fotokopian. Copy center Merican. Nah, jadi Anda
kalau mau membutuhkan buku itu bisa ya sambil nengok-nengok di kampus lah ya. Tapi kasihan yang dari luar Jogja, yang masih ada di luar Jogja, ya bisa titip temennya ya, gitu. Silahkan mau difotokopi atau mau apa gitu ya, silahkan boleh difotokopi, tetapi ingat jangan dijual loh ya. Kalau Anda fotokopi kemudian Anda jual lagi gitu ya, dengan desain yang persis seperti buku saya, wah terkena hak cipta nanti, apa, pelanggaran hak cipta itu nanti. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau yang undang-undang ini Anda bisa browsing, bisa googling, ya kan? Nah, tetapi kalau yang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu di lampiran buku saya yang prinsip-prinsip legal drafting dan desain naskah akademik itu sudah ada. Ya silahkan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 itu cuma sedikit yang diubah. Ini undang-undang ini perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 itu karena ada putusan MK Nomor 92 yang pada waktu itu saya ikut melakukan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini literatur wajibnya, saudara-saudara. Silahkan, saudara. Silakan saudara-saudara untuk memiliki atau mencari gitu ya. Sayang, literatur saya itu tidak saya buat secara digital. Nah, kalau bisa saya buat secara digital, saya minta tolong. Waduh, enak sekali itu. Anda bisa download gitu ya, secara digital gitu. Nah, tapi repotnya nanti soal hak ciptanya itu yang repot. Nah, ini makanya saya akan konsultasi terlebih dahulu. Kalau memang ini nanti akan online terus gitu ya. Iya, mau nggak mau, suka nggak suka, suka nggak suka, saya harus melakukan updating ulang buku-buku saya itu secara digital. Ya, mudah-mudahan. Nah, inilah buku saya yang demokrasi desentralistik dalam belenggu bicameral semu. Nah, nanti desain bukunya seperti ini, silakan saudara-saudara bisa mencari. Ini tidak dipasarkan di luar, hanya bisa dibeli di penerbit. Ya, kalau enggak Anda bisa pinjem kakak-kakak kelas Anda, ya kan, yang pernah mengambil mata kuliah tekper dengan dosennya Hestu. Mungkin mereka masih punya, ada beberapa yang sudah beli gitu ya. Silakan kalau Anda mau eh, pinjam gitu ya. Selanjutnya, saudara-saudara, ketentuan tugas kelompok. Nah, ini yang penting ini ya. Nah, ini penting ini nanti. Yang pertama, jumlah peserta masing-masing kelompok seperti ya tadi saya katakan sesuai kesepakatan antara saya dengan saudara-saudara. Nanti kita lihat, akan dibahas, kita bahas ketika kuliah sinkron lewat tim Microsoft. Minggu depan lah ya, minggu depan. Mudah-mudahan saya tidak ada acara. Nanti kalau saya ada acara ya asinkron, pakai pakai apa? Pakai situs kuliah aja gitu ya. Jadi kuliah online ini memaksa saudara-saudara tidak pernah mengenal dosen yang namanya kosong. Saya pun tidak akan pernah kosong. Nggak seperti dulu. Dulu itu kan paling terkenal saya ini dosen yang sering kosong gitu. Bukan dosen luar biasa, tetapi dosen biasa di luar. Nah itu jadi sering kosong saya kan, banyak sekali tugas, kadang tugas keluar kota gitu, ke Jakarta paling banyak. Nah besok kalau saya pas ada tugas, ya asinkron pakai situs kuliah. Tetapi kalau nggak ada tugas, ya kita bisa mempergunakan Teams Microsoft.
Maka saya minta teman-teman nanti segera masuk ke tim Microsoft ya. Kodenya sudah saya tuliskan di topik ya, di topik mata kuliah ini. Gitu ya, kodenya sudah saya tuliskan di sana. Dan silahkan saudara-saudara nanti membuat, sekali lagi, saudara-saudara membuat grup WA. Saya dimasukkan sebagai anggota, jangan sebagai admin. Nah, setelah kelompok terbentuk, segera membuat WhatsApp grup untuk keperluan diskusi. Jadi Anda itu membuat dua kelompok, dua WhatsApp grup. WhatsApp untuk kelas, untuk keseluruhan ini, kelas ini, dan WhatsApp grup untuk kelompok Anda sendiri. Nah, yang untuk kelompok Anda sendiri, saya nggak usah kalau Anda masukkan, ya kan? Nggak usah Anda masukkan. Kalau Anda masukkan malah repot lagi. HP saya bisa jebol ini. Ini nih HP saya isinya grup semua. Kalau yang satunya memang saya buat nggak untuk grup. Ini udah WA grupnya itu udah, waduh, lemotnya setengah mati, tapi nggak apa-apa. Jadi silakan. Nah, kalau ada persoalan, baru nanti koordinator bisa japri saya, bisa lewat grup kelas, disampaikan gitu ya. Gitu ya. Mahasiswa tidak diperkenankan membuat tugas kelompok di luar jumlah peserta yang telah disepakati. Jadi nanti peserta masing-masing nanti saya bagi beberapa kelompok gitu ya. Satu kelompok itu biasanya nanti isinya tergantung nanti jumlah kelas ini berapa. Biasanya di atas 10 lah gitu ya, satu kelompok anggotanya. Tidak diperkenankan menambah jumlah anggota kelompok tanpa persetujuan koordinator kelompok dan atas pengetahuan dosen. Jadi kalau ada yang ingin tambah kelompok, silahkan koordinator bicarakan di kelompok Anda, disepakati, kalau sudah disepakati oke gitu ya, silahkan, ya kan. Dan setelah itu tolong saya diberitahu. Ya, tolong saya diberitahu supaya apa? Supaya oh ini ada tambahan kelompok gitu ya. Nanti akan saya buat sendiri apa di data saya akan saya tulis nanti. Kemudian pengumpulan tugas dilakukan pada saat ujian akhir semester lewat situs kuliah dan yang mengumpulkan hanya koordinator kelompok saja. Ya tolong ya saudara-saudara, ini ketentuan-ketentuan ini dicatat semua gitu ya. Kemudian nama anggota kelompok yang dicantumkan, nah ini saya minta nama anggota kelompok yang dicantumkan dalam sampul naskah tugas kelompok. Ya nggak ada sampul ya, pokoknya yang disampaikan di dalam, di-upload di situs kuliah ini untuk dilaporkan ke saya, itu adalah anggota kelompok yang secara aktif mengikuti proses penyelesaian tugas. Aktif ikut diskusi. Ya, berapa Pak aktifnya? Silahkan bicarakan di kelompok masing-masing. Tolong bicarakan di kelompok. 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya kan? Jangan-jangan malah absen terus gitu ya. Dulu semester kemarin ada. Dia nggak aktif, kemudian dia memberitahukan di WA grup itu, sorry, saya sekarang ini sedang bekerja. Ya kan, saya nggak bisa aktif dan segala macam. Dari nggak pernah ikut kelompok itu, koordinatornya kemudian konsultasi pada saya. Saya mengatakan, pertanyaannya adalah, dia lebih mementingkan diri dia sendiri atau kelompok? Ya kan? Dia lebih mementingkan kuliahnya atau kerjanya? Setiap orang itu punya pilihan hidup. Ya kan? Itu yang pertama. Tolong tanyakan itu sama teman kamu. Yang kedua, kuliah ini dengan mempergunakan online. Tugas pun dilakukan dengan online.
ya kan? Contoh, saya ngasih kuliah satu webinar, seminar dengan online. Itu bisa kok. Nah, jadi tidak ada alasan bagi mahasiswa yang tidak ikut kerja kelompok. Karena ini online. Dimanapun juga bisa. Oke? Jadi tolong, kelompok harus tegas. Kalau nggak bisa tegas, sampaikan pada saya nanti yang akan membuat ketegasan. Artinya, mahasiswa yang bersangkutan jangan dicantumkan. Pak, nanti kalau mereka ngancam kenapa? Ngancam kok pakai online, ya kan? Lapor ke saya. Kalau sudah sampai mengancam dan segala macam itu adalah tindakan pidana, ya kan? Nah, tolong jangan ragu-ragu. Kalau Anda wah nggak solider ya, solidaritas Anda itu justru menjebak Anda sendiri. Karena begini, ketika nanti dia nggak aktif dan kemudian nilainya itu ternyata bagus, Anda kecewa loh, ini nggak aktif tapi kok nilainya bagus. Pak itu nggak aktif ya Pak, kok nilainya bagus. Loh, ya kenapa kamu cantumkan? Saya paling seperti itu. Jadi tolong, yang tidak aktif jangan Anda cantumkan di dalam pengumpulan tugas akhir. Oke? Nah, itu. Tidak ada toleransi keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Deadline itu sesuai dengan pelaksanaan ujian akhir semester. Deadline-nya. Nanti ujian akhir semester itu sekarang juga ada tenggang waktunya loh ya. Kalau nggak salah ini ujian tengah semester dan akhir semester itu tenggang waktunya itu hanya 2 jam. Kalau kemarin kan sehari semalam 24 jam kalau nggak salah kemarin tuh. Sekarang nggak. Bagaimana Pak yang dengan kuota dan wah itu saya nggak tahu itu. Bagaimana penyelesaiannya. Tapi yang jelas Anda harus siap-siap pas ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Anda harus siap-siap dengan jaringan internet yang stabil. Ya, itu memang banyak risikonya ujian online seperti ini memang banyak risikonya. Ada hal-hal yang teknis, ada hal-hal yang teknis bukan substansial yang kadangkala mengakibatkan Anda gagal. Tapi nanti akan saya lihat kalau memang ada yang seperti itu, ya kan? Kan butuh bukti juga kan? Aduh Pak, jaringan saya nggak ada Pak. Anda bisa WA ke saya. Saya juga butuh bukti nanti. Ya kan? Bagaimana cara membuktikannya? Ya, kita lihat aja nanti bagaimana caranya secara teknologi informasi, ya kan? Kalau enggak, kalau memang terjadi persoalan di internet, ya mungkin bisa kita atasi. Nanti akan saya konsultasikan ke tim apa Satgas. Kan ada ini di Atmajaya di Fakultas Hukum juga ada Satgas kuliah online. Nah, nanti akan saya laporkan di sana kalau memang terjadi hal-hal seperti itu. Tapi intinya saudara-saudara nanti di dalam ujian itu ada semacam jeda, ada semacam waktu yang telah sesuai dengan sesuai dengan jamnya. Jadwal ujiannya bagaimana? Nanti kita lihat ya. Kita lihat dan apakah sesuai dengan kuliah seperti yang kemarin, jadwal kuliah ataukah sudah ada jadwal tersendiri, itu ya. Selanjutnya tunggu setelah ini. Iya, ya. Nah, metode penilaian yang kadang-kadang ditanyakan mahasiswa.
Yang pertama, komponen penilaian dan bobotnya. Yang pertama tugas, itu 10%, UTS 40%, UAS 40%, dan presensi 10%. Tapi ini komponen penilaian dan bobot penilaian yang standar. Saya bisa akan mengalami perubahan sesuai dengan nanti perjalanan proses ini. Bisa saja nanti tugas itu saya kasih bobot 40%. Ya, tugas itu saya kasih bobot 40%. Sementara ujian akhir semester saya kasih bobot cuma 10%. Bisa saja seperti itu. Nanti kita lihat aja. Ya kan? Kita lihat aja. Bagaimana tingkat kesulitannya gitu ya. Karena tugas UTS, UAS itu kalau online tingkat kesulitannya itu sama saja. Karena Anda bisa browsing kok. Bisa googling kok. Iya kan? Nah, sama saja tingkat kesulitannya. Nah, yang tingkat kesulitannya cukup ya relatif lebih sulit itu UTS sama UAS. Karena apa? Karena UTS dan UAS Anda semua saudara-saudara harus memiliki bahan yang sumbernya itu adalah kuliah. Yang kedua, literatur yang sudah saya sampaikan tadi. Lain daripada itu, no. Saya tidak mengendaki saudara-saudara itu copy paste. Ya, copy paste dari situs lain. Saya tidak mengendaki itu. Karena ini nggak proses belajar ini. Ya kan, ini kecerdasannya bukan kecerdasan alamiah, tetapi kecerdasan buatan. Saya nggak ingin seperti itu. Ya, karena yang kemarin itu copy paste, waduh, luar biasa mas, mbak, yang copy paste. Itu ya, kelihatan yang copy paste nanti akan saya coret. Ya kan, karena ini sama aja merupakan perbuatan plagiarisme. Dan online itu plagiarisme luar biasa. Itu ya. Nah, makanya bahan ujian adalah bahan kuliah ini sama literatur yang sudah saya sampaikan tadi. Tidak perlu mengedabiah kemana-mana, ambil situs lain-lain itu, nggak perlu gitu ya. Blog saya aja, ya kan, di blog saya kan punya blog Indonesia Street Pusaka blogspot.com. Itu aja nggak saya pergunakan kok, ya kan. Yang saya pergunakan ya literatur itu tadi, gitu ya. Nah, dari tugas-tugas ini, dari komponen ini, kemudian penentuan nilai akhirnya adalah yang dapat nilai A itu adalah mereka yang memperoleh nilai angka 85 ke atas. Ya. Kemudian yang memperoleh B itu antara 70 sampai 84. Kemudian yang memperoleh C 50 sampai 69. Kemudian yang memperoleh D itu 30 sampai 49. Ya. Kemudian yang memperoleh E lebih kecil 29. Ini saudara-saudara penentuan nilainya. Nah, perlu diingat nanti penentuan nilai semacam ini, saudara-saudara, itu standar absolut saya. Nah, nanti akan dimasukkan ke standar universitas yang ada A minus, B minus, B plus, C minus, dan seterusnya itu ya. Nah, biasanya standar saya ini ketika dimasukkan ke kriteria parameter
yang ditentukan, nilai yang ditentukan oleh universitas, yang ada A, B, C ini itu di di sistem penilaian itu biasanya naik dengan sendirinya, saudara-saudara. Jadi bobotnya itu lebih berat bobot saya ketimbang bobot universitas. Dengan demikian maka saya menyarankan saudara carilah, kejarlah nilai setinggi-tingginya. Ya kan? Kalau Anda dapat 70 sampai 84 itu bisa saja nanti itu. Jadi yang E itu 29 itu belum tentu E itu, nanti bisa D itu kalau dapat D. Tapi kalau ada yang sampai dapat 29 itu, wah kebangetan itu kuliah online kok. Nilainya bisa seperti itu. Itu ya. Baik, itu metode itu tadi metode penilaian, saudara-saudara. Nah, sekarang tata tertib. Yang terakhir ini kelihatannya tata tertib. Yang pertama, selama kuliah daring, saudara-saudara wajib mencatat semua narasi omongan saya dan bahan kuliah yang disampaikan oleh dosen. Catat. Nggak perlu dikumpulkan, tapi Anda catat. Karena itu nanti akan menjadi bahan ujian. Ya kan? Beda kalau dosen yang lain mungkin tidak perlu mencatat, tetapi membuat tugas. Tapi saya enggak. Tugas nanti akan ada mekanismenya sendiri. Tapi mencatat itu penting. Supaya apa? Supaya Anda tidak tidur. Ya kan? Apalagi kuliahnya ini kan jam 1 ya. Ini kita kuliah PLKH ini kan jam 1, jam ngantuk-ngantuknya itu. Ini jangan tidur, catat ya. Kemudian bahan kuliah dapat berasal dari channel YouTube. Ini kan nanti akan saya cek. Ini kan channel YouTube gitu ya. Maupun kuliah sinkronisasi lewat dialog melalui Teams Microsoft. Kemudian selama kuliah tatap muka online lewat Teams Microsoft, mahasiswa wajib berpakaian sopan. Nih, pakai pakaian, baju sopan. Saya ganti nanti itu baju sopan. Karena yang kelihatan kan ininya, kalau kita pakai Microsoft, saya tidak ingin ada yang pakai kaos oblong. Kalau pakai kaos yang berkerah. Nih, kerah. Ini saya pakai kaos merah tapi pakai baju kan. Nah, itu saya minta seperti itu saudara-saudara. Karena kemarin waktu KRS itu ada yang kaosan. Ya online kaosan. Itu kan itu nggak menghargai namanya. Karena ini kuliah. Maka saya minta berpakaian. Wajib berpakaian sopan. Berbaju sopan. Kaos ya kaos yang ada kerahnya. Gitu ya. Bawahnya Pak, ya bawahnya pakai celana pendek, pakai sarung nggak masalah, nggak kelihatan. Ya kan, yang penting yang kelihatan ini lah. Karena ketika Microsoft Teams itu harus kelihatan semua. Ya, walaupun misalnya audionya dinonaktifkan, tapi kameranya diaktifkan semua. Itu ya. Kemudian bahan untuk menjawab ujian adalah bahan kuliah yang sudah diberikan selama kuliah online dan mahasiswa dilarang keras copy paste dari situs lain. Untuk itu selama kuliah daring, mahasiswa wajib mencatat semua bahan yang disampaikan dalam kuliah daring. Ya, ini diingat-ingat dulu ya. Dan saya tahu persis siapa yang copy paste.
kelihatan sekali. Bahan yang berasal dari channel YouTube akan dihapus seminggu sebelum ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oleh sebab itu, mahasiswa diwajibkan terus mencatat setiap kuliah online yang mempergunakan channel YouTube. Jadi besok kuliah ini sampai menjelang ujian tengah semester, ya, seminggu sebelum ujian tengah semester, YouTube ini nanti akan saya hapus atau saya private sehingga Anda tidak bisa buka. Nah, makanya saya minta saudara mencatat. Kecuali kalau Anda ada yang canggih ngerekam, ya kan? Ya nggak apa-apa. Sama aja itu ngerekam. Ada usaha untuk ngerekam atau ngedownload gitu ya. Nggak jadi masalah. Ngedownload dan kemudian mengunci sendiri sehingga tidak ada kaitannya dengan channel YouTube saya. Ya, saya ada channel YouTube dan saya ada studio. Kan kalau orang punya channel YouTube itu kan punya Your State Studio gitu. Di studio itu kan kita bisa membuat terdaftar, schedule, kemudian membuat private, membuat publish, kan bisa itu ya. Nah itu, karena dipublish, besok bisa saya private. Dulu ada mahasiswa yang ujian, langsung WA saya, Pak, channel YouTube-nya nggak bisa saya buka, Pak. Ya saya jawab, saya kan sudah bilang, kalau seminggu sebelum ujian sudah saya tutup channel YouTube saya. Nah, Anda nggak punya catatan. Saya nggak pernah mencatat ya Pak. Ya, salah saya, salah Anda sendiri. Nah itu, ya, tolong Anda catat terus. Selama kuliah, mahasiswa wajib masuk dalam grup WA yang telah dibuat untuk dipergunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi terkait dengan perkuliahan dan atau ujian. Untuk itu silakan salah satu mahasiswa berinisiatif membuat WhatsApp group dan saya dimasukkan sebagai anggota, tapi jangan ditempatkan sebagai admin. Buat WhatsApp group ya, tolong salah satu nanti teman Anda itu nanti menjadi ketua kelasnya gitu ya. Silakan kalau semuanya membuat WhatsApp itu kan adminnya banyak semakin baik, nggak menjadi masalah gitu ya. Penting ini WhatsApp group karena apa? Karena ada beberapa pengumuman, ada beberapa informasi yang bisa saya sampaikan gitu ya. Saya memperoleh informasi dari universitas, dapat fakultas, bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara. Penting WhatsApp group ini. Kemudian persyaratan presensi untuk dapat mengikuti ujian akhir semester minimal kehadiran kuliah online 70%. Dosen akan selalu melakukan pemantauan dan verifikasi presensi melalui sistem informasi perkuliahan yang sudah ada. Jadi saya akan selalu nanti verifikasi. Ya, jadi hati-hati, jangan bolos, gitu ya. Rajin-rajin kuliah supaya nilainya juga baik, gitu ya. Jika ada kesulitan terkait dengan koneksi internet, silakan saudara-saudara menghubungi saya. Dan nanti akan saya sampaikan ke Satgas Kuliah Online Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang diketuai Pak Hengki, Mas Hengki, itu ya. Nah ini, itu saudara-saudara. Ah, nah inilah. Ternyata sudah selesai, saudara-saudara. Ini kampus kita. Anda kangen, saya juga kangen. Kosong. Kampus kita masih tetap kosong dan mudah-mudahan kita bisa jumpa kembali di kampus ini. Kita bisa bercengkrama di Selasar ini, ya, sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan
Saya rasa kuliah saat ini cukup sekian dulu. Ya, kita lanjutkan minggu depan dan sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, ya kan? Tetap jaga jarak, jangan lupa pakai masker, dan salam sehat selalu. Dadah.